Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari Pondok Hipnotis Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara kerja pikiran manusia. Kenapa sangat penting untuk dibahas? Karena perlu Anda ketahui, apapun yang terjadi di dunia ini yang menjadi sebuah realita kenyataan atau menjadi sebuah fisik bermula dari apa yang menjadi pikirannya. Oleh karena itu, kita simak videonya dari awal sampai selesai agar Anda nanti benar cara menggunakan pikiran Anda. Jadi sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, seperti biasa buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe di sini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya. Dan tak lupa, beribu-ribu saya ucapkan terima kasih buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis atau Anda yang mengikuti pelatihan program hipnotis jarak jauh. Buat Anda yang ingin bergabung di kelas saya, Anda bisa kontak nomor WA yang ada di kolom video atau di deskripsi di bawah video. Pada umumnya ada dua pikiran manusia. Apa saja itu? Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini adalah pikiran refleks atau pikiran spontan. Nanti kita bahas kenapa sangat berpengaruh sekali dalam kehidupan Anda. Apa yang terjadi hari ini adalah buah pikiran Anda di masa lalu. Mungkin Anda tidak percaya, kali ini Anda bisa merenungi apa yang saya ucapkan. Silahkan Anda simak baik-baik videonya. Seperti yang sudah saya tuturkan di banyak video bahwa persentase atau kapasitas pikiran bawah sadar itu atau pikiran refleks itu jauh lebih besar dibandingkan pikiran sadar. Pikiran refleks atau pikiran bawah sadar itu kurang lebih yaitu 88%. Sisanya yang 12% adalah pikiran sadar. Jika Anda tahu datanya seperti ini, alangkah sayangnya jika Anda tidak memanfaatkan dengan benar cara berpikir di pikiran bawah sadar Anda. Pikiran bawah sadar ini adalah sesuatu yang menjadi program yang menancap di dalam pikiran Anda. Oleh karena itu, jika ada pikiran bawah sadar Anda yang tidak benar, bila mana ada pikiran bawah sadar Anda ini yang terprogram dengan program-program yang tidak membuat Anda menjadi lebih berdaya, Anda bisa menghapusnya dan menggantikannya dengan program-program yang lebih memberdayakan Anda, yang membuat Anda menjadi jauh lebih sukses di masa sekarang dan masa yang akan datang. Pikiran bawah sadar atau pikiran refleks ini terbentuk dari latihan sehari-hari. Ya, pikiran bawah sadar ini supaya menjadi refleks ini harus dilatih sehari-hari. Saya berikan contoh sederhana. Jika Anda melihat seorang petinju yang ketika dia bertanding di atas ring mampu menghindari pukulan yang cepat dan keras hanya dalam hitungan sepersekian detik, itu kenapa? Karena sang petinju tersebut melatih fisiknya ya dengan latihan selama berhari-hari ya, hampir setiap hari berlatih untuk kelunturan tubuhnya, kelincahannya ya, sehingga ketika dia melatihnya bertahun-tahun, otomatis jika ada pukulan yang mau masuk ke dia dengan sangat cepat dan sangat keras, hanya sepersekian detik mampu menghindarinya tanpa harus berpikir dahulu. Itu menandakan dia sudah mempunyai gerakan refleks yang awalnya tentu dia tidak akan bisa. Tentu ketika dia berlatih dia akan pasti kena yang namanya pukulan. Tetapi ketika dia berlatih terus menerus, maka gerak refleksnya akan tercipta. Atau jika Anda melihat seorang yang sudah menekuni bela diri bertahun-tahun, bagaimana ketika memperagakan atraksi ya, sambung misalkan, Anda bisa melihat bagaimana orang tersebut mampu menghindari tendangan, menghindari pukulan dengan sangat cepat, bahkan dia bisa membalas dengan sangat cepat. Apakah itu harus dipikir dulu? Tentu saja tidak.
gerakan-gerakan yang dia lakukan ini adalah bentuk refleks dari yang dia latih, ya. Itu kita bicara tentang fisik. Demikian pula dengan pikiran bawah sadar atau pikiran refleks ini. Maka jika Anda mau melatihnya setiap hari, maka dia akan menjadi refleks atau spontan atau otomatis. Dan yang perlu Anda dengarkan baik-baik penjelasan saya ini adalah tidak peduli Anda melatih pikiran bawah sadar Anda ini dengan program yang positif atau Anda melatih program pikiran bawah sadar ini dengan program yang negatif, dua-duanya akan bekerja, akan menjadi spontan atau refleks, ya. Ini harus Anda cermati sekali. Demikian sangat pentingnya, ya, saya kasih tanda petik, sangat pentingnya, maka Anda harus berani untuk memilih program-program yang membuat Anda ini menjadi orang yang spontan, refleks, namun dengan program-program yang baik. Jika Anda setiap hari memikirkan hal-hal yang negatif, Anda itu pesimis, Anda itu penakut, ya, otomatis itulah yang akan menjadikan diri Anda saat ini dan seterusnya. Ketika Anda bertanya tentang program pelatihan hipnotis yang saya adakan, dan ketika Anda sudah mendapat jawaban dari saya dan Anda mengatakan, wah, saya tidak bisa mengikuti Mas Nuk. Karena apa? Kok gak bisa, Mas? Ini karena saya tidak punya uang, biayanya mahal. Oke. Disitulah pikiran refleks Anda. Artinya ketika Anda menjawab saya yakin ada banyak program-program negatif yang sudah tertanam di dalam pikiran Anda ini selama bertahun-tahun. Apa maksudnya? Tanpa Anda sadari, mungkin Anda berada di lingkungan keluarga yang tidak mendukung Anda. Anda di dalam lingkungan yang menengah ke bawah, yang artinya dalam keseharian Anda sering menghadapi yang namanya kesulitan, sering menghadapi yang namanya kemiskinan. Itulah salahnya Anda tidak membalik program tadi, sehingga ketika mendengar, ya, atau mendapat jawaban sekian rupiah gitu, Anda langsung down, ya, tanpa dipikir dulu. Berbeda dengan orang yang mempunyai pikiran positif, meskipun saat itu, ya, ketika saya mendapat jawaban dari saya dan dia belum mendapatkan nilai nominalnya, baik Mas Nuk, saya akan mengusahakan secepatnya. Nah, meskipun orang tersebut saat itu belum punya uangnya, tapi dengan cara menjawabnya tersebut, saya yakin di kehidupan sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya dia sudah paham cara menggunakan pikiran bawah sadarnya untuk hal yang positif. Meskipun saat itu realitanya dia belum punya uang, jawabannya itulah yang akan mengarahkan dia. Otomatis bawah sadarnya yang tadi menjawab dengan spontan akan bergerak mencari realita, ya. Entah dia bekerja lebih keras lagi, berusaha lebih keras lagi, dan itulah yang terjadi. Seringnya, misalkan hari ini dia mengatakan, Mas Nuk, maaf, kalau saat ini saya belum cukup uangnya, saya usahakan secepatnya. Nah, dalam beberapa hari kemudian dia menghubungi saya, Mas Nuk, ini sudah cukup uangnya dan saya ikut pelatihan. Dan itu banyak sekali terjadi. Inilah hebatnya yang namanya kekuatan pikiran, cara kerja pikiran. Anda harus berhati-hati dengan pikiran bawah sadar Anda atau pikiran refleks Anda. Saya tes. Jika hari ini saya katakan kepada Anda, bagaimana jika bulan ini Anda mampu mendapatkan gaji 10 juta per bulan? Waduh, berat Mas Nuk, ya. Itulah yang menjadi program di pikiran Anda. Artinya, meskipun saat ini Anda belum mendapatkan gaji 10 juta per bulan, namun jika Anda sudah merasa itu tidak mungkin, tidak bisa terjadi,
Anda selamanya tidak akan pernah mendapatkan yang namanya penghasilan 10 juta per bulan. Namun jika sebaliknya Anda menanggapinya 10 juta per bulan, oke Mas Nuk, saya pengen, tapi bagaimana caranya? Nah, itulah yang membedakan cara kerja pikiran Anda. Pikiran bawah sadar atau pikiran refleks ini terbentuk oleh 3 faktor. Yang pertama, faktornya adalah pemrograman kata-kata, ya. Sugesti-sugesti yang sudah Anda dapat di masa lalu, dari Anda kecil, di lingkungan Anda, inilah yang membentuk karakter Anda sekarang. Yang kedua adalah permodelan. Artinya, Anda meniru siapa, itulah yang menjadi hasil dari yang Anda capai saat ini. Dan yang ketiga adalah kejadian-kejadian yang bermakna di dalam hidup Anda sebelumnya. 3 hal tadi atau 3 faktor tadilah yang menentukan kehidupan Anda saat ini. Anda yang sukses saat ini, tentu Anda sependapat dengan saya bahwa Anda terprogram di pikiran bawah sadar Anda atau pikiran refleks Anda ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang penuh semangat, hal-hal yang penuh motivasi, hal-hal yang penuh kerajinan, ya, tekun, dan lain sebagainya. Sebaliknya, hidup Anda yang saat ini terpuruk, Anda terprogram dengan kata-kata yang negatif, kata sampah, ya, kata-kata yang mengandung unsur sumpah serapah, ya, suka mengeluh, suka berkata-kata kotor, dan hal-hal yang membuat Anda pesimis. Jadi, mulai saat ini dan seterusnya, pilihan di tangan Anda, apakah Anda mau menggunakan pikiran bawah sadar atau pikiran refleks Anda ini untuk hal yang positif dan mengubah hidup Anda, ataukah sebaliknya, Anda tetap mempertahankan bahkan menambah program negatif di pikiran Anda, sehingga kehidupan Anda saat ini yang sudah terpuruk akan semakin jatuh dan semakin jatuh. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap senyum dan tetap semangat. Salam dari saya Mas Nuk, salam hipnosa.